Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu sistem kearsipan. Arsip ditinjau dari sifat kepentingannya. Yang pertama ada arsip tak berguna, contohnya surat undangan dan memo. Kemudian ada arsip berguna, contohnya presentasi pegawai, surat permohonan cuti, dan surat pesanan barang. Kemudian ada arsip penting, yaitu surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. Yang keempat ada arsip vital, yakni akte pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat tanah, bangunan, dan ijazah. Arsip ditinjau dari segi keasliannya. Ada 3. Yang pertama, arsip asli, yakni dokumen yang secara langsung terkena hentakan mesin tik atau cetakan printer, serta ada tanda tangan dan legalisasi asli yang merupakan dokumen utama. Kemudian ada arsip tembusan, yakni dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dalam proses pembuatannya bersama dokumen asli, akan tetapi ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. Kemudian ada arsip salinan, dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, tapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Arsip ditinjau dari segi tempat atau tingkat pengolahannya. Yang pertama ada arsip pusat, yakni yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan arsip nasional pusat di daerah ibu kota negara. Yang kedua ada arsip unit atau arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan arsip nasional di daerah ibu kota provinsi. Kemudian arsip ditinjau dari segi kekuatan hukumnya, yakni ada arsip otentik atau yang terdapat tanda tangan asli dengan tinta atau bukan fotokopi, dan arsip tidak otentik yang tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta, berupa fotokopi, film, mikrofilm, dan hasil cetak komputer lainnya. Arsip ditinjau dari segi fungsinya. Yang pertama ada arsip dinamis, yakni yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Dan ada arsip statis yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Tujuan pengelolaan arsip telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan-bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah. Berikut ada tujuan pengelolaan arsip menurut Dr. Andes E. Martono. Di sini ada 6 poin. Arsiparis adalah orang yang bertugas sebagai pengelola arsip. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis antara lain cakap dan cerdas, dapat memahami dan mengerti mengenai manajemen perkantoran, memiliki ketelitian dan keuletan, memiliki sifat sabar, dan mempunyai kepribadian dan sopan. Kemudian ada peralatan kearsipan. Yang pertama ada map, merupakan sebuah lipatan kertas atau karton manila yang digunakan untuk menyimpan sebuah arsip. Di dalam map ada beberapa jenis yang nanti akan kita pelajari secara terpisah. Kemudian ada folder yang diartikan sebagai lipatan kertas yang tebal atau kertas manila dengan bentuk segi 4 panjang. Folder memiliki fungsi untuk menyimpan atau untuk menempatkan arsip. Bentuk folder ini mirip dengan stop map folio, tetapi tidak dilengkapi dengan daun penutup. Kemudian ada guide, merupakan sebuah lembar kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai penunjuk dan sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri atas 2 bagian, yaitu tab guide yang berguna untuk mencantumkan kode, tanda, atau indeks klasifikasi pengelompokan, dan badan guide. Kemudian ada filing cabinet yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas atau arsip. Mempunyai sejumlah laci yang memiliki gawang untuk tempat menyangkutkan folder gantung. Lemari arsip, yakni sebuah lemari yang khusus digunakan untuk menyimpan arsip. Namun berkas atau arsip yang disimpan sebaiknya disusun ditata secara vertikal lateral atau berderet ke samping.
Kemudian ada berkas kotak atau box file, yakni sebuah kotak yang digunakan untuk menyimpan berbagai arsip atau arkat. Setiap berkas kotak sebaiknya digunakan untuk menyimpan arsip yang sejenis atau berisi hal-hal yang sama. Kemudian ada rak arsip adalah lemari tak berpintu, yang merupakan tempat untuk menyimpan berkas atau arsip. Diletakkan dalam rak susun secara vertikal lateral, dimulai dari posisi kiri paling atas menuju kanan kemudian ke bawah. Kemudian ada rotary filling atau sebuah peralatan yang dapat berputar digunakan untuk menyimpan arsip terutama berupa kartu. Kemudian ada kardex atau card index digunakan untuk menyimpan arsip berupa kartu. Kardex berupa laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Kartu-kartu yang disimpan diberi kode di sebelah atas kartu agar lebih mudah terlihat. Kemudian ada visible reference record file cabinet atau sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip yang berbentuk leaflet, brosur, dan sebagainya. Kemudian ada mekanisme kearsipan. Pengelolaan kearsipan memerlukan sebuah rangkaian kerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyimpan arsip. Kemudian ada macam-macam sistem kearsipan. Yang pertama ada sistem abjad, merupakan penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Jadi warkat yang memuat nama orang, organisasi, wilayah, atau pokok persoalan disimpan menurut urutan abjad. Penggunaan sistem ini terdapat dua cara antara lain menurut susunan abjad huruf demi huruf. Dan yang kedua menurut susunan abjad kata demi kata. Kemudian ada sistem subjek, merupakan sistem pengelolaan arsip dengan menentukan terlebih dahulu masalah yang menjadi fokus dalam surat-surat tersebut. Kemudian ada sistem geografis, merupakan jenis penyimpanan arsip yang didasarkan pada pembagian wilayah atau daerah tertentu, baik dari segi pulau, kepulauan, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Kemudian ada sistem nomor atau sistem penyimpanan menurut nomor yang digunakan sebagai pedoman mengatur arsip-arsip atau urutan angka. Ini merupakan penyimpanan atau penyusunan arsip dengan menggunakan urutan angka sebagai pedoman dalam mengaturnya. Kemudian ada sistem tunggal, merupakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal datangnya surat maupun bahan lainnya. Ini akan disimpan pada tempat yang paling depan tanpa melihat masalah atau perihal. Prosedur dalam pengarsipan. Yang pertama ada pencatatan dan pendistribusian. Di sini ada yang pertama menggunakan buku agenda. Buku agenda berisi kolom-kolom keterangan atau data dari surat yang dicatat. Yang pertama ada buku agenda tunggal atau sebuah buku agenda yang memuat daftar surat masuk sekaligus surat keluar dalam suatu format. Berikut adalah contoh format buku agenda tunggal. Kemudian ada buku agenda berpasangan atau sebuah buku agenda yang memuat daftar surat masuk di lembar sebelah kanan dan daftar surat keluar di lembar sebelah kiri. Berikut formatnya. Kemudian ada buku agenda kembar. Adalah sebuah buku dengan format dua buku. Satu buku untuk surat masuk dan satu buku untuk surat keluar. Berikut format dari buku agenda kembar surat keluar. Yang kedua ada kartu kendali. Fungsi kartu kendali adalah untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar yang tergolong surat penting dengan ukuran 10 x 15 cm. Kartu kendali berfungsi sebagai alat penyampaian surat dan penemuan kembali arsip. Kartu kendali terdiri atas 3 rangkap dan 3 warna, yaitu yang pertama ada putih untuk unit pencatatan, kuning untuk unit penataan atau pengolah, kemudian merah untuk unit penataan atau pengolah. Adapun prosedur penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali sebagai berikut. Dalam unit kearsipan, penerima akan melihat surat tersebut. Jika suratnya penting, kemudian akan diberikan ke pencatat untuk dibuat 3 lembar kartu kendali. Kemudian setelah dibuat kartu kendalinya, akan diberikan surat tersebut dan kartu kendalinya kepada pengarah. Kemudian, pengarah akan menyimpan kartu kendali pertama, kemudian akan memberikan kartu kendali 2 dan ketiga kepada TU pengolah. Setelah itu, kartu kendali kedua dari TU pengolah akan diberikan kembali ke pengarah. Setelah diberikan kepada pengarah,
pengarah akan memberikan kartu kendali kedua tersebut kepada penata. Kemudian untuk kartu kendali 3 akan dibuatkan lembar disposisi 1 dan lembar disposisi 2 oleh TU pengolah yang selanjutnya diberikan kepada pimpinan untuk pengolah. Lalu setelah disetujui oleh pimpinan pengolah, diberikan kembali ke TU pengolah. Setelah itu, TU pengolah akan memberikan kartu kendali ketiga kepada penata dan lembar disposisi 2-nya disimpan oleh TU pengolah. Lalu diberikan lembar disposisi 1 kepada pengolah, yang selanjutnya pengolah akan memberikan kembali kepada penata. Setelah itu, penata akan memberikan kembali kepada TU pengolah. Kemudian di sini ada prosedur penanganan surat keluar dengan sistem kartu kendali. Di situ sudah ada urutan dari sistem kartu kendali tersebut. Yang ketiga ada tata naskah, bertujuan untuk memudahkan penyajian, pengolahan, pengawasan, dan pencarian kembali. Tata naskah ini adalah kegiatan administrasi dalam memelihara dan menyusun data-data dari semua tulisan mengenai segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok secara kronologis dalam sebuah berkas. Kemudian ada buku ekspedisi yang digunakan sebagai tanda bukti penerimaan, pengiriman, atau pendistribusian surat atau barang. Data yang dicatat dalam buku ekspedisi yaitu nomor urut, tujuan surat, isi surat, dan paraf penerima. Setiap unit kerja biasanya mempunyai buku ekspedisi. Lalu ada prosedur pengolahan. Prosedur yang pertama adalah pengolahan surat masuk. Pada tahap penerimaan, tugas yang harus dikerjakan, yang pertama mengumpulkan dan menghitung banyaknya surat masuk. Kedua, meneliti ketepatan alamat si pengirim surat. Ketiga, menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaian. Dan keempat, menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Lalu ada penyortiran, yang merupakan kegiatan untuk memisahkan surat sesuai dengan penggolongannya. Ketiga, ada pencatatan, merupakan tahap setelah surat dicap dan diperiksa ketepatan jenis maupun banyaknya lampiran. Yang keempat, ada mengagendakan surat, merupakan kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar dalam buku agenda atau buku harian. Lalu, ada pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. Kemudian ada penyampaian surat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, surat yang sudah dilakukan disposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi intern. Kedua, menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. Dan ketiga, petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. Lalu ada penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Dari pimpinan dilakukan oleh unit pengolah dengan menggunakan metode kearsipan yang berlaku pada kantor tersebut. Prosedur penyimpanan merupakan kegiatan penyimpanan warkat-warkat. Penyimpanan warkat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sementara atau file pending, dan penyimpanan tetap atau permanent file. Untuk mengantisipasi dokumen yang hilang atau tidak terurus, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pemeriksaan. Pada langkah ini dilakukan pemeriksaan terhadap lembaran arsip agar dapat memperoleh kepastian bahwa arsip sudah siap untuk disimpan. Yang kedua ada mengindeks, adalah menentukan nama atau subjek yang disimpan. Lalu ada memberi tanda, disebut juga pengkodean. Langkah ini dilakukan secara sederhana. Langkahnya dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata lengkap yang sudah ditentukan pada langkah mengindeks. Dengan adanya tanda ini, surat akan disortir dan disimpan. Yang keempat, menyortir, sebuah tindakan untuk melakukan pengelompokan warkat. Langkah ini diadakan khusus untuk jumlah warkat yang banyak. Untuk memudahkan penyimpanan, perlu dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan pengelompokan sistem penyimpanan yang digunakan oleh perusahaan. Yang terakhir, untuk menyimpan. Kegiatan menempatkan dokumen atau arsip sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Sistem penyimpanan akan menjadi efektif dan efisien bila didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.